Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang baru menonton video tutorial di channel Raden Desain ini, selamat datang. Channel Raden Desain ini akan membahas tentang desain grafis, terutama di dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW. Saya jelaskan secara detail dan lengkap cara mendesain di CorelDRAW, dan nanti setelah penjelasan tentang CorelDRAW nanti akan saya jelaskan juga tentang aplikasi-aplikasi yang lain untuk desain grafis. Sudah banyak video dan 75% videonya saya khususkan untuk para pemula. Bukan kualitas desainnya yang pemula, tapi cara penyampaiannya yang saya bikin untuk para pemula, agar teman-teman yang baru belajar atau yang belum pernah tahu tentang desain grafis mengerti dan tahu cara mendesain, terutama dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi dukung terus channel Raden Desain ini ya dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar tambah semangat dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, saya jelaskan tentang tools ini ya. Bezier, Pen Tool, dan 3-point curve ini biasanya dipakai menggunakan membuat vektor wajah kartun seperti ini, ataupun vektor-vektor yang lain, atau membuat desain yang lain. Buat teman-teman pernah nggak bingung mana sih yang lebih enak di dalam buat vektor kartun, 3-point curve, Bezier ataupun Pen Tool, ataupun teman-teman yang sudah keseringan menggunakan salah satu ini tapi masih bingung atau enakan mana sih di antara tiga ini. Sebelum saya kasih saran buat teman-teman yang pemula khususnya, mana sih yang pantas atau lebih bagus dipakai biar teman-teman desainnya atau vektor kartunya itu cepat teman-teman bikin di antara tiga ini. Saya jelaskan satu persatu di antara tiga ini ya, biar teman-teman paham dan tahu kenapa harus memakai salah satu di antara tiga ini. Oke, saya mulai dengan Bezier. Saya klik. Nah, untuk memunculkan banyak ini teman-teman, klik tahan lama ya, terus akan muncul seperti ini. Oke, saya klik Bezier. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakai Bezier tuh gini. Teman-teman klik sekali, misalkan teman-teman mau menggaris, memulainya dari sini. Dari sini, klik aja di samping ini, pas di pojoknya ini. Kemudian klik sekali, kemudian arahkan ke sudut yang teman-teman inginkan, ke sisi yang lain. Nah, seperti ini. Paskan lengkungannya. Ketika sudah pas lengkungannya, teman-teman lepas. Nah, ini sengaja saya tebalkan ya, biar kelihatan gitu teman-teman. Nah, kemudian ketika kalau mau buat sudut lancip seperti ini, tajam seperti ini, kalau teman-teman langsung seperti ini dia tidak bisa. Loh, kenapa bang tidak bisa? Karena ada sudut ini lah, sumbunya ini loh. Saya lupa apa sih ini namanya. Intinya ada ininya loh, ada ininya lah pokoknya. Nah, teman-teman klik aja 2 kali di sini di pojoknya nih, di add G-nya ini. Klik 2 kali di sini, tek. Nah, maka ini akan hilang. Kemudian teman-teman bisa membuat sudut lancip seperti ini. Nah, lakukan itu semua gitu aja terus sampai teman-teman kembali ke titik pertama. Anggap ini sudah selesai ya. Oke, ini yang yang di Bezier. Oke, saya pindah dulu. Kemudian saya akan pindah menggunakan Pen Tool. Nah, Pen Tool juga sama. Saya mulai dari sini, saya klik sekali. Bedanya dengan Pen Tool, nah dia ada garis bantunya teman-teman. Garisnya ini. Ini saya klik sekali, kemudian dilepas, akan muncul seperti ini. Kemudian arahkan ke sudut yang lain atau sisi yang lain, misalkan seperti ini. Nah, paskan di sini, kemudian lepas. Nah, kalau seperti ini juga akan muncul seperti ini. Dan untuk membuat sudut tajamnya ini, sudut pojoknya ini, teman-teman klik ALT, tek, ini akan hilang. Kemudian teman-teman tinggal garis saja terus. Nah, ini lebih enak karena ada bantuannya. Ini gitu aja terus sampai selesai. Misalkan tidak mau digabung seperti ini, bikin garis cuma gini aja biar ininya hilang, teman-teman klik 2 kali di pojoknya, klik 2 kali di pojoknya tuh, kemudian hilang. Nah, kemudian teman-teman bikin garis yang lain, tekan 2 kali, bikin garis yang lain, tekan 2 kali di sini, gitu ya kalau mau bikin garis-garis nggak nyambung seperti ini. Oke, ini saya pindah. Sekarang kita ke Bezier, ke 3-point curve. Saya klik tahan lama, kemudian saya klik 3-point curve. Oke, setelah klik 3-point curve ini, teman-teman misalkan mulai dari sini, sama saya mulai dari sini, dia klik tahan lama, jangan dilepas ya, kemudian arahkan ke sisi atau sudut yang teman-teman inginkan, lepas. Nah, ketika dilepas dia akan seperti ini nih. Nah, atur lengkungnya, kemudian klik untuk kalau sudah pas klik, misalkan ini lengkungnya sudah pas, saya klik. Nah, untuk melanjutkan ke garis setelahnya, teman-teman kembali lagi ke sini, jadi dia tidak ada garis sumbunya ini. Jadi tinggal kembali aja. Untuk menyambungnya teman-teman klik lagi di pojok, kemudian tahan lama dan atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Klik lagi, sambungkan ke sini dan atur sesuai. Anggap ini sudah menggaris sampai sini, gitu aja terus sampai kembali ke titik terakhir. Oke, gitu teman-teman ya. Mudah sekali cara makainya. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk Bezier tadi, kekurangannya itu yang membedakan dan yang lain, dia tidak ada garis bantunya. Saya klik Bezier, kemudian saya klik sekali. Nah, dia tidak ada garis bantunya teman-teman. Kemudian teman arahkan ke sini, dia tidak ada garis bantunya. Gitu aja. Nah, kelebihannya
dia tidak memerlukan tinggal klik 2 kali, maksudnya tidak memerlukan klik Ctrl Alt ataupun untuk menghilangkan ini. Tinggal klik 2 kali, kemudian teman-teman bisa lanjut garis yang lain. Misalkan mau membuat sudut pojok atau tajam ini, klik 2 kali, kemudian teman-teman bisa membuatnya. Nah, seperti itu. Oke, itu kelebihan dan kekurangan Bezier. Kemudian yang kedua, saya jelaskan yang pen tool. Nah, kelebihannya pen tool, dia ada garis bantunya nih. Ada garis bantunya teman-teman. Ada garis bantunya. Jadi teman-teman memudahkan teman-teman pemula untuk menggaris ketika membuat misalkan garis lurus gini. Ini ada garis bantunya nih. Garis bantunya. Jadi kalau sudah pas lurus, tek. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Ini sudah lurus. Gitu teman-teman ya. Bikin lagi kalau masih bengkok-bengkok ini kan kelihatan ini belum lurus. Jadi bisa teman-teman atur. Oke, paham ya? Nah, kalau Bezier tadi kan nggak ada nih. Nih, misalkan mau buat garis lurus mana ya? Di sini udah lurus belum ya? Pas udah diklik, ini masih bengkok. Ctrl Z lagi, klik lagi. Mana ya? Udah lurus belum ya? Udah lurus belum ya? Gitu. Jadi itu kekurangannya. Oke, lanjut ke 3 point curve. Nah, kelebihannya 3 point curve teman-teman, dia bisa membuat sudut lengkung. Jadi misalkan saya klik di sini, kemudian saya tekan Ctrl set. Nah, lepas. Kemudian tekan Ctrl, dia bisa sama kayak lingkaran gitu teman-teman. Nah, ini memudahkan teman-teman ketika ingin membuat objek melengkung atau setengah lingkaran ataupun yang lainnya. Kemudian juga dia tidak perlu mengklik Alt atau Ctrl yang lain ketika membuat sudut pojok seperti ini, karena tidak ada sumbu-sumbunya yang tadi itu teman-teman. Tinggal klik aja bikin pojok, tinggal klik aja bikin sudut pojok, sudut lancip seperti ini. Nah, kekurangannya apa bang? Nah, kekurangannya dia harus kembali lagi ke titik terakhir, ke edge terakhir itu teman-teman. Jadi misalkan menggaris, anggap ini sudah ini ya, anggap menggaris, dia harus kembali lagi ke titik ini, paskan, kembali lagi ke titik ini, kemudian paskan, kembali lagi ke titik ini, harus diklik lagi, kemudian dilepas. Jadi nggak bisa langsung kayak ini, kayak yang lain. Kalau yang lain kan pen tool ini dia bisa langsung aja jalan terus gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya dari tiga tools ini teman-teman. Bezier, pen tool, dan 3 point curve. Lalu mana bang yang lebih enak buat para pemula atau yang baru mau menggunakan tools ini untuk membuat vektor kartun ataupun desain yang lain? Saran saya adalah menggunakan pen tool teman-teman. Loh, kenapa bang? Karena yang tadi sudah saya jelaskan, dia ada sumbunya ini, sumbunya apa sih? Garis bantunya ini. Ketika diklik kemudian dilepas, nah ini tetap ada garis bantunya, sehingga teman-teman bisa membuat garis yang lurus ataupun garis melengkung seperti ini. Jadi dia tinggal lanjut aja, gitu ya. Itu kalau menggunakan, kalau mau membuat vektor kartun. Loh, kenapa nggak Bezier? Bezier boleh juga. Saran saya kedua adalah 3 point curve. Pen tool, kemudian Bezier. Kenapa? Karena dia bisa lanjut juga seperti ini, tapi dia tidak ada garis bantunya. Gitu teman-teman ya. Jadi saran saya menggunakan pen tool aja untuk teman-teman pemula, atau menggunakan Bezier. Dan jangan menggunakan 3 point curve untuk pemula ini ya, buat teman-teman untuk pemula. Dan jangan menggunakan 3 point curve. Gitu ya. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya gini, masalah cepat dan halus di dalam menggaris itu semuanya tergantung kebiasaan teman-teman. Saya bilang ini kan saya menyarankan pen tool, tapi buat teman-teman yang sudah menggunakan Bezier ataupun 3 point curve, bisa aja dia lebih halus pembuatannya daripada teman-teman yang menggunakan pen tool. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dan sudah lama gitu teman-teman. Kuncinya adalah di terbiasa ini. Nah, kenapa saya sarankan pen tool ini? Ini hanya untuk teman-teman yang baru mau memulai gitu ya. Nah, nanti misalnya teman-teman udah lancar di pen tool, mau nyoba-nyoba ke 3 point curve, silahkan. Sesuai kebutuhan juga sih, disesuaikan dengan cara tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya teman-teman mau membuat garis ini, 3 point curve nih yang bisa, Bezier nih yang bisa, gitu ya. Disesuaikan. Nah, tapi secara umum di dalam membuat vektor kartun seperti ini, biar garisnya halus dan cepat juga teman-teman membuatnya, teman-teman memakai pen tool aja ya. Buat teman-teman pemula memakai pen tool aja. Nah, saran saya juga lagi, jika teman-teman sudah memakai salah satu di antara 3 yang saya jelaskan tadi, sudah lanjut aja. Misalkan teman-teman sudah memakai, bang saya sudah terbiasa menggunakan 3 point curve, oke lanjut terus. Saya sudah biasa menggunakan Bezier bang, apa perlu balik ke pen tool? Gak usah, lanjut aja Bezier, karena teman-teman sudah terbiasa ya. Kalau memulai dengan tools yang lain, jadi memulai dari nol lagi nih, membiasakan gitu ya. Intinya biasakan, dan buat teman-teman pemula pakai pen tool saja. Oke, itu teman-teman ya. Jadi ini kemarin soalnya banyak yang nanya juga nih, pakai yang mana bang lebih enak? Oke gitu. Nah, untuk saya pribadi, saya awalnya menggunakan Bezier, kemudian setelah itu saya pakai ke
3 point curve, kemudian saya ganti ke pen tool gitu. Nah itu jangan buat pemula, jangan dicoba ya, dimatangkan dulu salah satunya ini, baru setelah itu baru coba yang lain. Oke, nah saya bisa menjelaskan seperti ini karena saya sudah memakai tiga-tiganya ini ya. Oke, buat teman-teman yang mau mengetahui semua tulisan ada di sini, ini semua yang buat garis juga teman-teman ya, tapi beda cara lah. Ini semuanya sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Semua tentang ini nanti saya sertakan deh linknya di deskripsi kalau teman-teman mau belajar. Dari video ini hanya secara spesifik aja di video ini saya jelaskan tiga bolpen inilah ibaratnya. Dan untuk membuat vektor kartun seperti ini sudah saya jelaskan buat teman-teman, khusus untuk para pemula dengan detail dan lengkap. Sudah ada 4 playlist. Ada yang 5 video, ada yang 6 video. Saya bedah satu persatu deh pokoknya buat para pemula. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi juga. Sekarang nonton, belajar, dan semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung, ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar ya. Dan dukung terus channel Raden Desain ini teman-teman, biar saya ini tambah semangat ini membuat tutorial tentang desain. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share, kemudian di like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.